Terima kasih yang mulia. Saudara Richard ya. Baik, Pak. Ya. Sudah sejauh mana saudara kenal dengan Pak Kuat Ma'ruf ini? Ke Om Kuat berapa lama maksudnya? Dia Pak? berapa lama? Dari semenjak puasa itu Bapak, puasa tahun ini Bapak. Sejak puasa ya? Siap. Apakah Pak Kuat pernah bercerita terkait dengan keluarganya? Pernah Bapak? Yang dia ceritakan tentang apa? Apakah dia anaknya kah atau? Oh tidak Bapak, jadi Om Kuat lebih menceritakan bahwa Om Kuat juga anak Brimob juga. Ya, terus? Jadi lahir besar di Kedung Halang, di Brimob di Kedung Halang, di Bogor. Dan kakaknya Om Kuat juga Brimob juga. Dan tinggalnya sekarang juga pun di dekat asrama Bapak. Oke. Apakah Pak Kuat pernah bercerita bahwa dia punya 2 orang anak? Pernah Bapak, perempuan. Oh tahu perempuannya. Siap. Usianya Anda tahu? 1 SMA kalau tidak salah Bapak, yang satu Oh masih 2. kecil. Yang pasti sudah tahu ya 2. Siap Bapak. Mengenai gaji Om Kuat, Bapak tahu Pak Richard? Oh saya tidak tahu Bapak. Tidak tahu ya? Siap. Oke Pak, kita lanjut kaitannya dengan perkara ini Pak ya. Pak Richard, tadi Bapak menjelaskan bahwa sempat menerima telepon di Magelang ya, pada saat di sekolah. Alun-alun. Di Alun-alun. di alun-alun ya. Siap. Yang dimana Bapak juga mendengar dari suara seberang itu Ibu PC menangis. Betul Bapak. Betul menangis ya. Bapak Betul. yakin betul bahwa dia pada saat menelpon Bapak itu menangis? Karena pada saat itu suaranya sambil menangis Bapak. Sambil menangis ya. Kemudian setelah Bapak balik ke Magelang ke rumah, Bapak ke lantai 2 tuh. Siap. Melihat ke dalam apakah Ibu PC ada di dalam atau Ada, tidak? betul. Ya, ada. Nah pada saat Pak Richard lihat Ibu masih menangis? Karena saya cuma lihat dari luar Bapak. Sepintas itu. Pintu kaca juga. Jadi saya cuma lihat bahwa Ibu PC lagi baring. Saya tidak tahu kalau Ibu lagi menangis atau tidak. Oh gitu. Tidak sempat melihat matanya gitu dia Tidak, menangis atau betul tidak. Bapak. Nah selanjutnya ketika ada juga dialog Bapak dengan Pak Kuat di garasi ya. Di garasi. Di garasi ya. Yang Bapak sempat menanyakan apa yang terjadi kan gitu. Siap. Nah sampai saat itu Pak Kuat itu sempat menyampaikan nggak sesuatu yang terkait dengan peristiwanya? Tidak ada Bapak. Tidak ada. Tidak ada. Di perjalanan ke Jakarta? Tidak ada juga. Tidak Bapak. juga ya? Tidak juga. Tidak juga menyampaikan sesuatu. Tidak. Nah terus kaitannya dengan ketika berangkat dari Magelang nih, dari Magelang ke Jakarta. Pada saat pagi hari itu, yang setahu Bapak yang mengajak Pak Kuat itu ikut ke Jakarta siapa ya? Saya tidak tahu Pak. Tidak tahu. Tidak tahu. Jadi pada saat Bapak selesai bersih-bersih mau naik juga ikut, Pak Kuat sudah ada di atas ya? Sudah di atas mana? Sudah mobil maksud saya. Belum di mobil Pak. Bagaimana ceritanya tuh? Jadi pada saat itu sebelum naik mobil, Om Kuat sempat bilang ke saya, Iya. yang tadi saya sudah jelaskan juga Pak, Iya. bahwa Om saya diperintah Ibu untuk bawa mobil. Oh dia perintah Ibu untuk bawa mobil. Jadi pikiran saya pada saat itu, karena Om Kuat yang akan bawa mobil, jadi Om Kuat mungkin sama Bang Yos. Oke. Karena Bang Yos ini kan ajurannya Ibu. Oke. Jadi mungkin Om Kuat yang sama Bang Yos nantinya. Oke, jadi pada saat itu Bapak Ibu dapat informasi bahwa yang diminta ikut ke Jakarta, Ibu ya minta ke Pak Kuat untuk bawa mobil kan? Iya, bilangnya Oke. bawa mobil. Oke, lanjut ke perjalanan Magelang Jakarta nih Pak. Apakah dalam proses ketika dia bawa sebelum sampai ke Cikampek, Siap. itu kan Pak Kuat yang bawa mobil. Siap, betul Pak. Nah dalam perjalanan itu ada nggak dialog antara Ibu dengan Pak Kuat? Tidak ada Pak. Tidak ada sama sekali ya? Tidak ada sama sekali. Pak Kuat hanya bawa mobil aja. Bawa mobil aja. Nah terus dalam perjalanannya itu apakah Bapak memperhatikan ada sesuatu yang dibawa oleh Pak Kuat ini? Tidak. Tidak sama sekali, Tidak. tidak melihat ada sesuatu pakaian, tas pakaian Pak Kuat atau Tidak memperhatikan Bapak. tidak memperhatikan ya. Siap. Nah selanjutnya sampai di Cikampek, Bapak ini kan sempat berhenti, Siap. bertukaran untuk menyetirnya ya. Siap, betul Bapak. Inisiatif siapa itu sampai Pak Richard ini mengganti Pak Kuat menyetir mobil? Jadi Om Kuat bilang Om Kuat mengantuk. Oh, Pak Kuat menyatakan dia mengantuk Ya. sehingga dia melanjutkan Siapa Pak? melanjutkan perjalanan dengan Bapak yang Pak Richard ya. Betul Bapak. Bawa mobilnya ya. Siap. Nah dalam proses perjalanan selanjutnya dari rest area nih, kemudian sampai di Saguling, Sampai Saguling. Bapak tidak memperhatikan lagi bahwa Pak Kuat ini membawa tas, memindahkan sesuatu di mobil ini, tas kecil misalnya, tas selempang. Bapak perhatikan nggak? Tidak memperhatikan Bapak. Tidak memperhatikan Pak Pada ya. saat itu saya cuma melihat Om Kuat ya bawa barang Oke, Ibu. siap. Orang- Nah selanjutnya Pak Richard, dalam perjalanan rest area ke Cikgu Saguling, apakah ada dialog antara Pak Kuat dengan Ibu PC?
Tidak ada. Tidak ada sama sekali. Tidak ada sama sekali. Dialog yang terkait dengan tempat swab itu di mana? Pada saat Pak Kuat jadi supir atau pada saat mana? Om Kuat masih mengendarai mobil. Mengendarai Jadi mobil. sebelum Cikampek. Oh, pada saat perjalanan dari Magelang ke rest area. Siap, Disitulah ada terjadi dialog kaitannya dengan tempat PCR ya. Siap, betul Pak. PCR. Nah, dalam proses yang Bapak sudah menjelaskan tadi bahwa di mobil sempat Ibu mendengar lagu kemudian menangis lagi. Siap. Di perjalanan mana itu? Itu sebelum sampai Cikampek, soalnya saya masih di sebelah kiri. Iya, oke. Otomatis saya masih bisa menengok ke Bisa belakang. perhatikan ya. Siap. Nah, artinya pada saat itu Pak Richard ini masih melihat Ibu sempat ada beberapa kali menangis ya Betul. dalam perjalanannya. Nah, oke, selanjutnya kita sampai di Saguling. Pada saat sampai di Saguling, Bapak turunlah Pak Kuat ini mengantar Ibu ya ke atas. Karena Pak Richard yang nyetir ya. Siap. Kemudian yang turun pertama Pak Kuat mengantar Ibu untuk mengantar tas ke atas ya. Siap. Mengantar tas ke atas. Nah, setelah dari atas itu proses PCR-nya seperti apa, Pak? Apakah langsung Bapak di PCR atau setelah mengantar Ibu ke atas atau bagaimana? Jadi itu yang ngantar ibu kan bukan saya, Bapak. Iya. Bukan saya. Jadi saya sempat bawa barang dulu, baru saya balik, saya PCR. Iya. Itu sudah selesai PCR. Baru habis itu bawa barang lagi. Bawa barang lagi, termasuk diantaranya itu ada cerita terkait dengan senjata ya? Siap, Bapak. Yang disuruh bawa ke atas. Itu masih dalam mobil. Oh, masih di bawah mobil supaya bawa ke atas Iya, ini senjata nanti- gitu ya? Iya, betul. Nah, setelah proses itu Bapak turun, kemudian Pak Richard ini, maksud saya Bapak ini Pak Richard ya, turun kemudian ke depan nongkrong nih, di depan. Nongkrong di depan. Yang ada siapa Daden. Iya, betul, Pak. Ada berapa orang yang di depan itu ngobrol-ngobrol? Banyak, Pak. Banyak si Daden, Pak Kuat juga ada. Om Kuat saya sudah tidak memperhatikan, Bapak. Di depan rumah Saguling maksud saya nih. Iya, sudah tidak memperhatikan. Tidak memperhatikan lagi. Memperhatikan. Nah, pada saat itulah ya, kemudian datang Ricky ya, Betul. berbisik kepada Pak Richard, dipanggil Bapak gitu ya. Siap. Nah, setelah itu pada saat Pak Richard ke atas, sendiri ke atasnya, Sendiri, Pak. sendiri ke atas. Sendiri ke atas. Nah, di atas inilah yang Bapak kemudian lihat Pak EPS ini, Pak Ferry ini menangis ya. Menangis juga, Bapak. Menangis, Depan pintu. kemudian ada juga Ibu PC ya. Ada ibu juga. Ibu PC Menangis juga, Pak. menangis kaitannya dengan itu. Nah, detail kaitannya dengan ada penjelasan Bapak menyangkut skenario tadi, Pak Richard ini ya. Siap. Dialog ini seperti apa sebenarnya Baik. yang disampaikan oleh Pak? Tadi saya sudah jelaskan ke majelis Ya. hakim. Jelaskan, jangan diulang lagi. Kami ingin penegasan yang mulia karena ini terkait dengan pasal 340 yang didakwakan pada klien Penegasan kami. yang bagaimana? Coba dialognya, coba sampaikan. Dialognya gitu loh. Baik. Jadi pertama Pak Efes menanyakan ke saya, kamu tahu nggak kejadian apa di Magelang? Saya bilang, siap, saya tidak tahu, Bapak. Saya tidak tahu. Baru Pak Efes ini bilang, ibu sudah dilecehkan sama Joshua di Magelang. Baru setelah Oke, itu Siap. tadi sudah dijelaskan. Siap, Yang Mulia. Dan ini kan nggak ada kaitannya dengan terdakwa Kuat. Siap yang mulia karena ini kaitannya dengan pasal 340 perencanaan ini yang mulia. Betul, 340, tetapi kan di sini tidak menyebutkan nama Kuat. Baik yang mulia. Baik. Silakan. Kami lanjutkan yang mulia. Jangan diulang lagi lah yang Siap. sudah ditanyakan. Siap yang mulia. Selanjutnya Pak Richard. siap. Setelah Bapak turun, ini kan Bapak sempat ke kamar berdoa ya. Siap, Bapak. Berdoa terkait dengan akan adanya peristiwa itu. Siap. Kemudian lanjut lagi naik mobil itu. Nah, cerita ini yang di lantai 3 ini Bapak sampaikan kemana ya? Ada orang yang Bapak sampaikan bahwa Tidak ada, Pak. Makanya saya berdoa. Tidak ada sama Saya sekali, tidak ya? berani menyampaikan ke siapapun. Oke, Bapak. tidak sama sekali Bapak sampaikan. Tidak Ke ada Ricky sama juga sekali. tidak, Tidak. ke Pak Kuat juga tidak. Tidak juga, Bapak. Jadi Bapak tahu sendiri ini informasi Tahu. dan menjalankan sendiri kan Siap. gitu. Oke. Sesampai di Duren 3, setelah Bapak berangkat ke Duren 3, nah ada proses yang kemudian Bapak sampaikan berdoa lagi, kemudian turun kan gitu, Siap. dan mendengar Pak EPS, mendengar ini cerita ini. Pertanyaan saya, kaitannya dengan penembakan nih Pak ya. Siap, Bapak. Bapak itu melakukan penembakan sebanyak berapa kali ya? 3 sampai 4 kali, Bapak. Nah, mekanisme kami kan masyarakat juga belum tahu ini proses penembakan seperti apa. Apakah kalau orang menembak itu harus dikokang terlebih dahulu atau seperti apa ya? Memang dikokang, Bapak. Dikokang. Dikokang. Kokang itu tekniknya seperti apa? Apakah harus bisa satu tangan? Harus Tidak dua bisa, tangan. 2 tangan, Bapak. Oh, kokang itu harus 2 tangan. Dua tangan. Tidak dimungkinkan pakai satu tangan ya kan Ya, itu. betul, Bapak. Nah, pada saat itu
Bapak melakukan penembakan, apakah Bapak juga memegang senjata ini dengan dua tangan? Dua tangan, Pak. Dua tangan. Dua tangan. Nah, mekanisme peluru keluar dari sistem yang dipakai oleh senjata ini, sekali tarik pelatuk, satu peluru keluar. Tidak, Bapak. Bisa satu kali, dua peluru keluar? Tidak, Bapak. Jadi tak tak tak. Artinya setiap kita menembak harus dikokang lagi. Tidak, Pak. Satu kali kokang, Ini senpi otomatis. Jadi sekali kokang itu ketika kita tembak langsung lanjut terus itu. jadi tidak perlu tarik pelatuk lagi. Tidak tarik pelatuk tapi tidak dikokang. Tadi Bapak bilang Oke, dikokang. kan? betul. Jadi sekali kokang, tarik satu, keluar peluru satu. Iya. Tarik lagi, keluar Keluar tiga. dua, begitu. Keluar dua. Nah, dalam artian ketika Bapak menyampaikan tadi 3 atau 4 kali peluru keluar, berarti kan Bapak 3 kali menarik pelatuk. Siap, Bapak. 4 kali menarik pelatuk. Siap. 3-4 kali. 3-4 kali menarik pelatuk. Siap. Sasaran Bapak itu memang pada posisi tertentu yang Bapak incar atau bagaimana? Tidak, Bapak. Tidak, acak aja. Acak. Acak, tapi sasaran utama Bapak apa yang ketika Bapak harus menembak ini? Saya tidak bisa memastikan, Pak. Untuk perkenaannya saya tidak bisa memastikan. Tidak memastikan. Tidak bisa memastikan. Tetapi di atas pinggang Bapak sasaran pada posisi tembak Ini itu atas pinggang. Posisi almarhum ini lebih tinggi dari saya. Oh gitu. Dan Jadi pada saat itu dia sejajar, agak menunduk juga. Oke. Bukan menunduk, agak merendah, Bapak. agak merendah. Siap. Kenapa Bapak harus menembak 4 kali? Bapak mungkin kalau di posisi pada saat itu Enggak, pertanyaan saya bukan itu. Kenapa harus Gimana? jawab aja? Kenapa Bapak harus menembak Joshua 4 kali? Kenapa tidak sekali aja kan cukup? Ngapain harus 4 kali ditembak? kenapa tidak sekali aja, Pak? Iya. Ini bintang 2 ini di samping ini teriak Enggak, ke saya, enggak, Pak. bukan bintang saya tanya. Bapak saya tanya. Iya, kenapa? Kenapa Bapak harus menembak Joshua 4 kali? Kan sekali aja cukup kalau harus ditembak. Kenapa harus 4 kali? Itu pertanyaan saya. Ya pada saat itu saya tertekan, Pak. Oh, gimana? Pak, saya merasa tertekan pada saat itu. Karena tertekan, Bapak sehingga menarik pelatuk sampai 3-4 kali. 3-4 kali. Saya, Bapak. Oke lah, dan ya Bapak yakin ketiga 4 peluru ini masuk ke tubuh Joshua? Saya tidak bisa meyakini, Bapak. Tidak meyakini Siap. bahwa 4 peluru ini masuk bersarang Siap, di tubuh Bapak. Joshua? Karena saya tidak tahu perkenaannya di mana. Oke, selanjutnya kaitannya dengan Pak FS. Bapak kan tadi menyampaikan sempat menembak juga Pak FS ini. Siap, Bapak. Dengan senjata apa dipakai? Sama? Glock, Bapak. Glock juga. Itu Glock juga harus dikokang dulu ya. Dikokang dulu. Jadi Pak FS itu melakukan kokang juga dengan 2 tangan. 2 tangan, Pak. Dikokang 2 tangan. Dikokang 2 Tapi yang pakai sarung tangan cuma 1. Sarung tangan cuma 1. Cuma kanan. Cuma kanan. Warnanya yang Bapak sampaikan. Warna hitam. Jadi tangan kirinya ini sempat menyentuh senjata juga berarti. Sempat menyentuh senjata. Jadi pada saat menembak 2 tangan digunakan. 2 tangan. 2 tangan. 2 tangan. Dengan memakai 2 tangan itu, satu pakai sarung tangan, yang kirinya tidak pakai sarung Yang tangan. kiri tidak. Oke. HS seperti itu juga. HS sama, Pak. Sama. Sama. Memakai 2 tangan menembak. 2 tangan juga. Yang satu pakai sarung tangan, yang satu tidak. Yang satu tidak. Menurut pemahaman saudara, ketika dia pakai sarung tangan untuk apa pakai sarung tangan? Saya tidak tahu, Pak. Sementara hanya memakai 2 tangan juga. Yang pakai sarung tangan kan Pak Efes. Ya. Bapak tanyakan ke Bapak Efes, bukan ke saya. Ya ini kan Bapak saksi di sini. BPS nggak ada. Makanya Bapak saya tanya. Bapak Ini bertanya menurut saya kan? Iya. Ya tanya ke Pak Efes. Pak Efes yang pakai sarung tangan. Bukan itu pertanyaan saya. Pertanyaan mulia. Saudara Iya, penasihat Bapak. hukum, saudara tolong pertanyaannya diganti. Oke, yang mulia. Ya, terima kasih yang mulia. Selanjutnya, saudara saksi, Bapak tadi menyatakan bahwa Pak EPS ini menggunakan 2 tangan ketika melakukan penembakan dan sebelum penembakan, sementara satu memakai sarung tangan. Pertanyaan selanjutnya, kaitannya dengan, Kalau orang tahu nembak pasti tahu maksudnya apa, Pak. ya tahu. Ya. Kenapa Jadi- cuma pakai di kanan? Ya, pertanyaan saya selanjutnya, jarak antara Joshua dengan Bapak ketika melakukan penembakan 2 meter, Pak. 2 meter. Siap. Dengan jarak itu kira-kira tembus nggak peluru ya? Dari pengalaman Bapak sebagai polisi ini. Saya tidak pernah tembus nembak nggak itu orang, peluru Pak. kira kalau menembus? Saya tidak pernah nembak orang sebelumnya. Izin Bapak, pertanyaan penasihat hukum ini selalu minta pendapat dari saksi. Ini saksi fakta, bukan ahli. Jadi gini, bahas. Jadi nanti tanya sama ahlinya saja, gitu Pak. Jadi gini yang mulia, ini kan kaitannya dengan apa yang dialami, dirasakan. Betul, apa yang dialami, Sehingga tapi dia, juga pertanyaan saudara salah. Coba diganti yang lain. Oke, Silakan. siap yang mulia. Kaitannya dengan skenario. Skenario, Pak. Iya, skenario. Pada saat setelah kejadian, Pak Richard ini kan diperiksa di propos ya? Bertiga. Siap. Betul, Pak. Bertiga. Bertiga ini diperiksa di propos. Bertiga diperiksa di propos. Nah, kemudian cerita terkait dengan skenario itu Bapak jelaskan. Siap, betul. Apakah Pak Richard ini dengan ketiga terdakwa ini pernah bertemu nggak untuk bersepakat kaitannya dengan cerita skenario ini? Tidak ada, Pak. Tidak ada. Kami di propos itu Berpisah. satu mobil. Kita berangkat sama-sama satu mobil.
kita sama makan-makan sama-sama di mobil. Oke. Tapi jadi tidak ada membicarakan tentang itu Oh, kejadian. tidak ada membicarakan Tidak ada, Pak. skenario itu. Sama Tidak ada. sekali bercerita sendiri. Sama sekali cerita sendiri bagaimana, Pak? Cerita masing-masing dalam artian. Cerita masing-masing. Masing-masing. Iya. Pak Kuat ini bercerita kaitannya dengan dia menutup jendela dan sebagainya. Iya, siapa? Kemudian Pak Richard bercerita bahwa dia sempat menegur Joshua yang kemudian menjawab dengan tembakan. Yang skenario ini ya kita cerita ya. Kemudian Pak Riki juga kaitannya dengan itu ya. Dia jelaskan bahwa dia berdiri bawah dan tidak melihat. Siap. Nah, selanjutnya Pak Richard, apakah Bapak tahu bahwa di Duren 3 nih, di Duren 3 yang menghadirkan Joshua ke dalam ini siapa? Tidak tahu, Pak. Tidak tahu sama Tidak sekali tahu. ya Pak Richard ya. Kemudian posisi-posisi tadi di skema yang ada itu, yang Ya. skema Pak Jaksa tadi tunjukin, Betul, Bapak. posisi Pak Kuat Maruf persis di belakang Bapak. Iya, di belakang, Pak. Jaraknya Bapak masih ingat ya kira-kira? Diperkirakan aja. Jarak dekat soalnya, Pak. Kalau sesuai gambar tadi memang kelihatan agak jauh. Agak Tapi jauh. kalau di tempat sebelahnya kan sempit soalnya. Sempit. Bapak kan pernah rekonstruksi juga, Aku Pak? tidak ikut ke dalam. Oh, tidak ikut ya. Aku tidak ikut ke dalam. Makanya Makanya aku tidak bertanya tahu. sekarang karena Siap, kalau Bapak. aku tahu ngapain aku tanya, Baik, ya kan? baik, Bapak. Nah, pertanyaan saya selanjutnya kaitannya dengan posisi Pak Kuat Ma'ruf ini. Setelah peristiwa itu yang terjadi setelah penembakan, posisi Pak Kuat Ma'ruf masih di situ setelah penembakan itu. Masih di situ, Pak? Masih berada di belakang Bapak juga ya. Iya, Bapak melakukan penembakan sambil jalan atau berdiam di tempat aja? diam di tempat, Pak. Oh, di tempat. Diam di tempat. Dengan jarak 2 meter itu Bapak melakukan penembakan, dia berdiam di tempat, tidak bergeser kemana-mana. Tidak. Tidak bergeser kemana-mana ya. Nah, setelah kejadian itu pun Bapak lihat Pak Kuat ini dalam posisi yang masih di tempatnya. Masih di tempat itu. Seingat saudara, Siap. jarak waktu maksud saya, momen waktu yang Bapak ingat ya. Pada saat Bapak turun, berdiri di mana Kuat juga sudah berada di tempat yang sama di belakang Bapak, berapa waktu kira-kira sampai terjadi peristiwa? Jadi Bapak, saya turun, itu Om Kuat belum ada. Belum ada. Saya udah Terus? jelasin tadi, Om Oke. Kuat belum ada. Oke. Nanti pada saat Om Kuat itu ada sama Bang Riki ada itu nanti pada saat Joshua. almarhum masuk. Masuk, terus? Iya, Bapak. Dibutuhkan berapa waktu kira-kira? Tidak lama, Bapak. 2 menit, 3 menit? Saya tidak bisa memastikan berapa menit, tidak lama. Tidak lama ya? Tidak lama. Artinya tidak berselang waktu berapa lama, ketika Joshua masuk, maka terjadilah proses yang Bapak ceritakan tadi. Betul. Penembakan itu. Betul, Bapak.